Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Karina. Kita mau sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya Karina mau tanya dulu ya. Siapa yang tadi pagi adik-adik bangun tidur berdoa? Ada? Siapa? Good. Siapa yang tadi pagi adik-adik sarapan? Good. Yang udah mandi? Sudah mandi? Beres-beres? Good. Ya. Di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Ya, adik-adik, sebelum kita mau mulai sekolah minggu, kita sama-sama lipat tangannya, kita mau berdoa. Adik-adik tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami datang kepadamu untuk menaikkan pujian kami di sekolah minggu. Kiranya Tuhan boleh menolong kami untuk mengerti dan melakukan segala apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita memulai, adik-adik masih ingat nggak lagu Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Yuk, udah lama ya lagu itu kita nyanyikan. Kita nyanyi lagu itu yuk. Happy ya ya ya, 1, 2, 3. Masa pandemi ini kita belajar dari rumah, kita bermain di rumah dan beribadah di rumah. Ya, ketika kita beribadah, Tuhan Yesus pun hadir di dalam rumah kita. Adik-adik masih ingat gak lagu Yesus di dalam rumahku, happy happy ya, happy happy ya, happy happy ya, Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah. Masih ingat kan lagu itu? Iya, Yesus selalu hadir dimanapun dia. Ketika kita mengundang dia dalam doa kita, dalam keseharian kita. Kita nyanyi lagi nih yuk. Yesus di dalam rumahku, senanglah senanglah.
firman Tuhan. Adik-adik siapkan hatinya, siapkan pikirannya, alat tulisnya juga disiapkan ya. Nah, Kalina mau kasih pengumuman dulu ya. Di minggu mulai bulan Agustus ini, kita setelah sekolah minggu diharapkan untuk memberikan persembahan. Persembahannya adik-adik bisa berikan di nomor rekening ya, atau di scan barcode ya. Nanti Kalina kasih ya di video nomor rekening dan scan barcode-nya. Kayak kita kalau mau beli es krim atau boba ya kan, di gerai-gerainya tinggal kasih nomor scan barcode itu ya, seperti biasa ya. Oke? Adik-adik ngerti kan? Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagu Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Ya, biarlah melalui lagu pujian ini, adik-adik boleh semakin terus rajin baca kitab suci dan berdoa supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Oke adik-adik, semangat ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Shalom. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Kalau kita lihat gambar ini, coba adik-adik perhatikan. Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran adik-adik? Gambar ada Yesus yang berumur 12 tahun, dia sedang mengajar di bait Allah. Yang diajarin orang-orang Farisi, ahli Taurat, ya kan? Adik-adik bisa lihat. Mereka sudah tua, tapi Tuhan Yesusnya masih berumur 12 tahun. Gambar yang satunya lagi, adik-adik bisa lihat? Coba, ada yang bisa ceritakan? Ada daun palem, ada keledai, ada orang-orang yang berteriak, Hosana, Hosana. Ya, ini adalah peristiwa pada waktu Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Oke. Dan adik-adik lihat gambar yang ketiga. Ada kuburan, ada 2 orang perempuan, Maria dan Marta, dan ada banyak orang. Ada Tuhan Yesus dan ada gambar seperti mumi ya. Nah adik-adik, ini adalah gambar peristiwa Lazarus, ya, dibangkitkan. Oke, kita lihat lagi ya gambar berikutnya, yaitu ada orang yang naik ke atas pohon. Adik-adik ingat, dia siapa? Ya, dia adalah Zakeus. Orang-orang melihat Zakeus naik ke atas pohon, lalu Tuhan Yesus suruh turun. Ya, oke. Ini adalah peristiwa tentang Zakeus yang ingin mendengarkan, yang ingin melihat juga Tuhan Yesus. Gambar kelima, adik-adik bisa lihat. Ya, ini adalah gambar Tuhan Yesus sedang apa? Ayo, sedang marah. Iya, karena bait Allah, rumah Tuhan dijadikan seperti pasar.
Oke, tadi adalah gambar-gambar di mana terlihat orang-orang mengenal Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan Yesus karena apa? Karena dia baik penolong, memberikan mukjizat, menolong banyak orang, ya kan? Itu adalah gambaran pelayanan, pekerjaan yang Tuhan kerjakan yang menunjukkan siapakah Yesus sebenarnya. Oke. Firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Kita sama-sama baca ya. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Ya, perjalanan waktu Yesus menuju kampung-kampung di Kaisarea Filipi. Di situ Tuhan Yesus bertanya-tanya kepada para muridnya, bercakap-cakap. Dia pengen tahu, sebenarnya murid-murid kenal nggak sih sampai sekarang ini, ketika sudah sekian lama bersama-sama dengan Tuhan Yesus, menurut murid-murid siapakah dia? Nah, adik-adik bisa dengarkan tadi, kamu itu adalah Yohanes Pembaptis, kamu itu adalah Elia. Dan Petrus menjawab, siapa? Iya, Petrus menjawab, kamu adalah Mesias. Ya, adik-adik, banyak orang yang menganggap bahwa Kristus juga mungkin seperti manusia yang biasa. Mungkin salah satu dari sekian banyak nabi yang pernah hidup. Bukan hanya itu saja. Mungkin mereka percaya Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia dan bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan ada banyak juga orang yang mungkin dengan sengaja mengolok-olok atau membenci nama Yesus. Oke? Petrus. Ya, Petrus tapi menjawab yang tepat. "Engkau adalah Mesias," katanya. Dan mengejutkan banyak orang. Sebab yang orang-orang Yahudi tahu, yang memiliki pemahaman tentang Mesias itu nggak banyak, ya. Dan tidak banyak orang yang tahu. Oke. Karena itu, ketika Tuhan Yesus mendengar pengakuan Petrus, Tuhan Yesus melarang dia untuk memberitahukan karena belum waktunya. Oke. Petrus mungkin dia sudah memiliki pengenalan yang benar pada waktu itu siapakah Yesus sesungguhnya. Adik-adik kalau melihat gambar ini, masih ingat nggak? Ini adalah peristiwa setelah Tuhan Yesus bangkit, lalu ia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada Yohanes, Petrus, dan murid-murid yang lain pada waktu mereka sedang menjala ikan. Mereka sudah semalaman mencari ikan tapi tidak dapat, tapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka kaget dan mereka sadar bahwa itu adalah Tuhan karena mereka banyak dapat ikan. Nah, melalui peristiwa ini, Simon Petrus ditanyai juga oleh Tuhan Yesus, menurut siapakah aku ini? Dia sudah tahu dia adalah Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang apakah saya kenal Yesus? Nah, ini dia. Apakah buktinya? Ya, kita sekarang masuk kepada apa yang mau kita ambil lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Coba adik-adik renungkan. Apakah saya sudah kenal Tuhan lewat kehidupan saya? Apakah saya sudah kenal Tuhan lewat firman-Nya? Bagaimana
kerinduan saya, kesetiaan saya dalam membaca firman Tuhan. Adik-adik, siapa yang masih setia baca firman Tuhan? Siapa? Puji Tuhan. Siapa yang masih setia beribadah online sekolah minggunya? Siapa? Tunjuk tangannya. Ya, puji Tuhan. Oke, ya adik-adik, kita bisa kenal Tuhan lewat firman-Nya. Kalau zaman dulu, kenal Tuhan lewat pribadi Tuhan Yesus langsung, lewat perbuatannya, lewat kasih-Nya. Kita juga gitu. Kita juga bisa menyaksikan, menceritakan kenal Tuhan lewat perbuatan Tuhan yang baik, lewat kehidupan kita, lewat penyertaan Tuhan dalam sehari-harian kita. Pengenalan murid-murid seperti Petrus, Yohanes, dan kita saat ini adalah karena kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan keselamatan buat kita, karena dalam keselamatan itulah kita boleh mengenal Tuhan, kita boleh datang kepada Tuhan dan menerima Dia dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa kenal Tuhan. Nah, adik-adik, Yesus adalah juru selamat kita. Dalam Yohanes 14 ayat 6, kita sama-sama baca yuk. Yohanes 14 ayat 6, adik-adik buka Alkitabnya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, tadi adalah ayat tentang Yesus adalah juru selamat kita. Dan yang kedua adalah apa tandanya kita mengenal Tuhan? Kita buka 1 Yohanes 2 ayat 2 dan 3. Kita baca ya. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ya, tadi seperti Kalina bilang, apakah tandanya, apakah buktinya kita mengenal Tuhan? Yaitu pertama, kita terima Dia sebagai juru selamat kita. Oke, yang kedua, kita diampuni dosanya, dan tandanya kita mengenal Tuhan, melakukan perintah-perintahnya, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, tugasnya kali ini kita adik-adik boleh membuat seperti vlog, menceritakan. Tadi ada 5 gambar kan yang Kalina kasih di cerita di awal tadi. Nah, adik-adik boleh pilih di gambar tersebut, pilih peristiwa apa yang adik-adik mau ceritakan. Adik-adik buat vlognya seperti Kalina saat ini, cerita. Misalkan tadi gambarnya Kalina pilih tentang Lazarus, ya kan? Kalina pilih ceritakan tentang bagaimana Maria dan Marta sedih, menangis ya kan? Karena saudara laki-lakinya Lazarus meninggal. Nah, tapi Tuhan Yesus datang ya kan untuk memberikan mukjizat ya kan, karena Lazarus bangkit dari kematiannya. Nah, adik-adik cerita seperti cerita, terus adik-adik rekam ya kan, adik-adik rekam. Nah, nanti adik-adik kirimkan ya ke WA kita, WA grup kelas besar, dan di minggu berikutnya nanti Kalina satukan tugasnya, nanti jadi satu video, nanti kalian tampilkan di YouTube, oke? Itu ya tugasnya yang pertama. Atau kalau adik-adik susah, adik-adik boleh bikin puisi akronim tentang Yesus, mengenal Yesus,
Atau adik-adik menyanyi lagu Ada Satu Sobatku yang Setia, itu ya. Boleh pilih, terserah tugasnya. Oke? Selamat mengerjakan adik-adik. Shalom. Sampai ketemu lagi ya minggu depan. Adik-adik jangan lupa ya, persembahannya dikirim lewat scan barcode ini. Terima kasih. Shalom adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan.